Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian sampai pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita awali dengan mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindunganmu bagi setiap kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Terlebih lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh kembali mengikuti kebaktian doa di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kebaktian doa pada malam hari ini, dari awal sampai selesainya nanti, kiranya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti juga boleh menjadi berkat bagi kami, tidak hanya kami dengarkan, juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan kebaktian doa pada malam hari ini ke dalam pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 23, di sana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena Tuhan adalah gembala kita, maka memang kita tidak perlu takut, karena Dia senantiasa menyertai setiap kita. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan awali dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pada malam hari ini kita ingin bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita sampai pada hari ini, bahkan sampai pada malam hari ini, baik itu secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang kedua, kita juga ingin bersyukur kepada Tuhan untuk kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu, kebaktian doa, juga persekutuan pemuda, juga persekutuan remaja secara online yang sudah berjalan dengan baik pada minggu yang lalu. Kita bersyukur untuk tim ibadah juga multimedia yang telah mengurus dan menyiapkan setiap rekaman video sehingga kita dapat mengikuti kebaktian atau persekutuan ini. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk kedua ucapan syukur ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin bersama-sama bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan,
pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, sampai pada hari ini, bahkan sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat, khususnya jemaat-Mu Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai pada malam hari ini, kami masih boleh hidup sampai pada malam hari ini, sungguh itu semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh itu semuanya oleh karena kasih setia-Mu. Sungguh itu semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu semata-mata atas hidup kami ya Tuhan. Karena itu patutlah pada malam hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu itu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu bersama-sama bersyukur untuk kebaktian umum, kebaktian doa, sekolah minggu, juga persekutuan pemuda, persekutuan remaja yang telah berjalan dengan baik pada minggu yang lalu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memimpin semua hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memimpin pujian, bahkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersyukur juga Tuhan untuk tim ibadah, tim multimedia yang Tuhan sudah pakai untuk merekam setiap video sehingga kami dapat mengikutinya secara online dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga ingin menaikkan beberapa pokok doa permohonan kita kepada Tuhan. Namun kita akan awali dengan pujian Jadikanku Rumah Doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Pokok doa bagian pertama pada malam hari ini, kita mau berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan seluruh warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik itu untuk keluarga rohaniwan, majelis, pengurus komisi, bahkan semua anggota jemaat mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa, kiranya tetap dalam kondisi baik dan sehat. Yang kedua, kita juga ingin terus berdoa untuk kebaktian atau ibadah di gereja kita yang masih dilaksanakan secara online. Kita doakan supaya Tuhan memberkati semua hamba-Nya yang melayani, baik pemimpin pujian, juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan juga untuk tim multimedia dalam mempersiapkan setiap rekaman kebaktian atau ibadah, baik itu untuk kebaktian umum, kebaktian doa, sekolah minggu, bahkan untuk persekutuan pemuda, persekutuan remaja yang juga disampaikan secara online, kiranya semua juga dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga ingin berdoa untuk semua anggota jemaat kita yang sudah lanjut usia, juga yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit dan pemulihan kesehatan. Kita ingat untuk Bapak Suprayitno, Bapak Gunawan, Saudari Cynthia, Bu Foni, juga Bu Heti dan adik Samuel. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memulihkan setiap anggota jemaat kita yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh atau sakit, juga dalam masa pemulihan kesehatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk kesehatan bagi semua warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ya Tuhan, baik itu untuk keluarga rohaniwan, majelis, pengurus komisi, bahkan semua aktivis dan semua anggota jemaat gereja kami, mulai dari jemaat anak-anak bahkan jemaat dewasa ya Tuhan. Kiranya di tengah-tengah wabah virus corona juga masa beradaptasi dengan penerapan tatanan hidup new normal hingga pada hari ini, kiranya kami semua tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik ya Tuhan. Tuhan berikan kekebalan, berikan kesehatan yang baik, yang prima bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk semua kebaktian atau ibadah di gereja kami yang masih dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap rohaniwan, setiap hamba Tuhan, pelayan yang melayani, baik di kebaktian umum, kebaktian doa, juga kebaktian sekolah minggu, bahkan persekutuan pemuda dan remaja yang juga dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semuanya juga boleh dipersiapkan dengan baik. Kami berdoa untuk tim multimedia di dalam setiap perekaman, juga mengedit, mempersiapkan video-video rekaman ibadah. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati mereka supaya dapat mempersiapkan dengan baik, sehingga kami jemaat-Mu boleh mengikuti setiap kebaktian juga persekutuan dengan baik ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk semua anggota jemaat kami yang sudah lanjut usianya, juga khususnya yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit dan masa pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati, baik itu untuk Bapak Suprayitno, untuk Bapak Gunawan, Saudari Cynthia, Bu Foni, Bu Heti, dan adik Samuel. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati, bahkan memulihkan kesehatan tiap-tiap mereka ya Tuhan. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Itulah 3 pokok doa pada malam hari ini yang kami naikkan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita juga ingin berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, mari kita terus dukung dalam doa juga, khususnya untuk kesehatan seluruh warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kita doakan mulai dari badan pengurus yayasan, direktur pelaksana yang baru, bahkan semua guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa, supaya juga tetap diberikan kondisi kesehatan yang baik di tengah-tengah
wabah virus corona yang masih terus berlangsung sampai pada hari ini, juga penyesuaian atau adaptasi dengan tatanan hidup new normal yang sudah kita jalani bersama hingga pada hari ini. Yang kedua, kita juga ingin berdoa untuk penerimaan siswa baru Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta untuk tahun pelajaran 2020-2021. Baik itu untuk unit KBTK, SD, juga SMP. Kiranya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan supaya Tuhan akan mengirimkan anak-anak yang Dia kehendaki untuk dididik, dibina, diperlengkapi di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Dan yang ketiga, mari kita juga berdoa khususnya untuk persiapan kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2020-2021 yang masih tetap harus dilaksanakan secara online. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati baik guru dan karyawan yang bekerja di rumah, dari rumah, juga siswa yang belajar dari rumah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, khususnya dengan fasilitas Microsoft Teams sebagai media kegiatan belajar mengajar supaya baik guru, karyawan maupun siswa dapat menyesuaikan diri dalam penggunaan fasilitas pembelajaran ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk ketiga pokok doa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk kesehatan semua warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa kiranya Tuhan karuniakan kesehatan yang baik, baik itu untuk semua anggota badan pengurus yayasan, juga untuk direktur pelaksana yang baru, juga untuk semua guru, semua karyawan, siswa, bahkan orang tua siswa kami. Kiranya Tuhan memberkati di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus berlangsung, juga penyesuaian dengan tatanan hidup new normal pada hari ini, saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, yang baik bagi setiap kami, supaya kami dapat mengerjakan, melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami di sekolah dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa, khususnya untuk penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Baik itu untuk unit KBTK, SD maupun SMP ya Tuhan. Kiranya semua proses penerimaan siswa baru ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri mengirimkan, mengutus setiap anak yang Tuhan kehendaki untuk dididik, dibina, diperlengkapi melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk proses belajar mengajar yang masih tetap harus dilaksanakan secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua guru dan karyawan yang masih harus bekerja dari rumah, juga semua siswa kami yang harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati, khususnya di dalam pemakaian fasilitas Microsoft Teams sebagai fasilitas untuk proses belajar mengajar. Tuhan tolong, Tuhan berkati baik guru maupun siswa supaya dapat menggunakan fasilitas ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga ingin berdoa terus untuk pemerintah kita. Yang pertama kita berdoa untuk pemerintah kita mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pedalaman sekalipun, serta semua atau seluruh warga masyarakat Republik Indonesia ini dalam beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru yaitu new normal di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi virus corona sampai pada hari ini yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bangsa dan negara kita. Kita berdoa kiranya Tuhan tolong dan berkati khususnya pemerintah kita di dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Juga kita berdoa untuk usaha, pekerjaan, perekonomian warga masyarakat Republik Indonesia, termasuk kita yang ada di Jogja ini, juga di bidang pendidikan, khususnya di dalam memasuki tahun pelajaran 2020-2021, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kita. Yang kedua, kita juga ingin berdoa untuk para medis atau tenaga kesehatan, relawan dari berbagai lembaga dalam menangani bidang kesehatan di semua rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, khususnya dalam penanganan pasien-pasien oleh karena virus corona yang masih berlangsung sampai pada hari ini.
Dan yang terakhir, kita juga ingin berdoa untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya dalam menata kebijakan administrasi dan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021 yang sebentar lagi akan kita mulai. Kita doakan khususnya adanya desakan untuk penggantian Menteri Pendidikan, kiranya tidak terlalu mengganggu dimulainya kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2020-2021 mendatang ini. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa untuk pemerintah kita ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pedalaman sekalipun. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka semua, khususnya dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi virus corona sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka di dalam mengambil keputusan pemerintahan di negara kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk usaha, pekerjaan, perekonomian warga masyarakat Republik Indonesia dimanapun berada. Kiranya semua juga boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya untuk bidang pendidikan, khususnya memasuki tahun pelajaran 2020-2021 yang sebentar lagi akan kami masuki. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semua kebijakan juga dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para medis, tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya mereka juga dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya di bidang kesehatan di negara ini, supaya mereka juga diberikan hikmat, kebijaksanaan, diberikan kekuatan dan kesehatan, supaya dapat bertugas dengan baik ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami juga mau berdoa khususnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam menata kebijakan administrasi, juga kebijakan-kebijakan proses belajar mengajar, memasuki tahun pelajaran 2020-2021 yang sebentar lagi akan kami masuki. Kiranya Tuhan tolong dan berkati, khususnya untuk adanya desakan untuk penggantian Menteri Pendidikan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya pemerintah kami, khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan semua anggota kabinet yang ada, boleh memutuskan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru ini tidak sampai terganggu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh berjalan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, itulah beberapa pokok doa kami yang kami naikkan untuk pemerintah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita juga ingin menaikkan pokok doa, pergumulan pribadi kita, keluarga kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita dengan senyap di rumah kita masing-masing, kita datang kepada Tuhan, kita membawa setiap permasalahan, setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, itulah beberapa doa ucapan syukur, juga doa permohonan kami, baik untuk gereja kami, sekolah kami, untuk pemerintah, bahkan pergumulan pribadi kami naikkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami yakini bahwa Tuhan sudah mendengar setiap ucapan syukur juga permohonan kami, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab setiap pergumulan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya bagi setiap kita yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan.
yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Edi Susanto. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKKK Yogyakarta. Lama kita tidak berjumpa, tetapi senang sekali malam hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk setiap kita terlebih dahulu berdoa, supaya Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa memahami firman-Nya. Dan biarlah kita bukan hanya memahami tetapi juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat waktu yang indah kami boleh berjumpa dengan jemaat-Mu GKKK Yogyakarta. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya setiap kami boleh dalam keadaan baik, boleh dalam keadaan sehat. Dan kami rindu Tuhan supaya malam hari ini Engkau boleh menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar memahami ya Tuhan, bantu untuk setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, topang dengan kuat kuasa-Mu supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Fokus kita hari ini Bapak Ibu yaitu pada buah roh yang keempat, kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu tanda bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu, tanda bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan bahasa roh. Ya, karena bahasa roh itu adalah karunia, tidak semua orang berbahasa roh. Namun demikian Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus punya buah roh di dalam kehidupannya. Seorang Kristen yang sejati harus punya buah roh di dalam kehidupannya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas buah roh yang keempat, yaitu kemurahan. Seorang yang percaya kepada Kristus seharusnya semakin murah hati, semakin baik, semakin mengasihi sesama. Bukan semakin pelit, bukan semakin medit, bukan semakin pahit, tetapi semakin murah hati. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Apakah buah roh yang keempat ini sudah ada di dalam kehidupan Anda dan saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus perlu mengingatkan agar Anda dan saya punya kemurahan hati? Bapak Ibu, ada 3 alasan kenapa kita perlu murah hati. Yang pertama Bapak Ibu, masalah murah hati adalah masalah kita bersama. Karena diakui tidak diakui Bapak Ibu, kita ini lebih suka menerima daripada memberi. Kita lebih suka mendapat daripada membagi Bapak Ibu. Ketika anak kita lahir dan anak kita masih kecil Bapak Ibu, kita banyak jumpai Bapak Ibu seringkali tanpa kita ajari untuk menjadi pelit Bapak Ibu. Anak kita itu sudah menjadi pelit Bapak Ibu. Ya, ketika kita berkata kepada anak kita, ayo berbagi nyok, seringkali dia bilang, pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu? Dia bisa berkata, ya, tidak boleh, kenapa? Betulkah bahwa mama papanya yang memberikan pendidikan demikian untuk menjadikan anak kita menjadi pelit? Bapak Ibu, saya percaya tidak Bapak Ibu. Ya, saya percaya tidak. Kemurahan hati ini masalah kita bersama. Karena ini natur keberdosaan kita Bapak Ibu. Sejak lahir kita sudah dikandung di dalam dosa. Dan salah satu ciri dosa adalah egois. Dan egois hubungannya dengan kemurahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa Paulus perlu mengingatkan hal ini? Karena Paulus tahu bahwa kemurahan hati adalah masalah kita bersama. Dan saya percaya Bapak Ibu, kemurahan hati ini bukanlah bawaan lahir. Tetapi kemurahan hati ini adalah buah daripada latihan Bapak Ibu. Paulus perlu mengingatkan hal ini karena yang kedua, untuk menjadi murah hati Bapak Ibu, Anda dan saya perlu berlatih. Yang jadi pertanyaannya, berapa lama kita perlu berlatih? Seumur hidup kita Bapak Ibu. Kita perlu terus-menerus berlatih untuk menjadi murah hati. Bapak Ibu, murah hati ini bukan hanya bicara masalah uang, tetapi juga berbicara masalah kasih, berbicara masalah pengampunan, berbicara masalah penerimaan, berbicara masalah kesempatan. Bagaimana kita memberi kesempatan orang lain untuk berubah, bagaimana kita memberi kesempatan orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, untuk memperbaiki kelakuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi murah hati, Anda dan saya perlu terus-menerus melatihnya. Dan yang jelas Bapak Ibu, kenapa Paulus mengingatkan hal ini? Karena Paulus ingin berkata bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah. Dan sudah sewajarnya Bapak Ibu, jika Anda dan saya pun menaruh atau memberikan kemurahan kepada orang lain. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, jadi murah hati itu kira-kira mudah atau sulit Bapak Ibu? Jadi murah hati itu kira-kira mudah atau sulit? Jelas Bapak Ibu, menjadi murah hati bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Untuk menjadi murah hati Bapak Ibu,
ya, di dalam memberi, di dalam kasih, di dalam pengampunan, itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu? Menjadi murah hati itu begitu sulit. Kalau saya renungkan Bapak Ibu, yang pertama, karena murah hati itu ilahi. Murah hati itu bukan manusiawi, tetapi murah hati itu ilahi. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ketika Anda dan saya bermurah hati, Anda bertindak seperti siapa? Bapak Ibu, Anda bertindak bukan seperti manusia, tetapi Anda dan saya bertindak seperti Bapa di surga. Anda sedang melakukan apa yang Allah lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu, menjadi murah hati itu bukan sesuatu yang gampang, yang mudah, enggak. Karena menjadi murah hati itu ilahi, bukan manusiawi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kata murah hati itu berasal dari kata Yunani Kristos, ya, yang selalu merujuk kepada kebaikan-kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, katanya yaitu Kristus. Jadi ketika Anda bermurah hati, Anda itu menjadi sama seperti Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi, menjadi murah hati itu begitu sulit. Karena murah hati itu ilahi, bukan manusiawi. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa murah hati itu begitu sulit? Yang kedua yaitu karena kita harus melawan berbagai macam ketakutan yang kita miliki. Ketakutan yang pertama Bapak Ibu yaitu takut menyinggung. Tidak semua orang Bapak Ibu mudah untuk ditolong. Tidak semua orang Bapak Ibu mudah menerima bantuan. Ya, ketika kita mau bermurah hati kepada orang lain, ya, kita seringkali takut kalau apa yang kita lakukan ini menyinggung dia, melukai dia. Jangan-jangan ini justru akan menghina dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Chinese, ya, orang Tiongkok adalah salah satu orang yang sulit untuk ditolong Bapak Ibu. Sulit menerima bantuan. Ketika kami berada di China, berulang kali Bapak Ibu, ketika kami punya buah, ya, atau punya makanan yang masih utuh Bapak Ibu, saya berbagi Bapak Ibu kepada orang lokal, kepada orang Tiongkok asli Bapak Ibu, seringkali dia menolak Bapak Ibu. Baru saya mendapati Bapak Ibu setelah sekian lama bahwa orang Tiongkok itu sulit sekali menerima bantuan. Dia berusaha dengan sekuat tangan, dengan sekuat tenaganya sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika kita mau memberi Bapak Ibu, saya dan istri, seringkali kita takut, jangan-jangan ini menyinggung dia Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kenapa murah hati itu begitu sulit? Karena seringkali Bapak Ibu, ya, kita itu takut kalau apa yang kita berikan ini menyinggung. Yang kedua Bapak Ibu, kita takut kecewa. Ya, ini ketakutan yang kedua. Karena bisa jadi Bapak Ibu kita punya pengalaman yang buruk, ya. Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, baik kepada orang lain, justru yang kita dapat sesuatu yang tidak baik. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Itu sebabnya ketika kita mau kembali bermurah hati Bapak Ibu, kita jadi takut, ya, takut menjadi kecewa, ya. Ingat akan pengalaman-pengalaman buruk yang kita pernah alami. Inilah ketakutan yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu takut kalau orang lain jauh lebih sukses. Ya, takut kalau orang lain jauh lebih sukses. Ada peribahasa bilang begini Bapak Ibu, hidup ini persaingan. Itu sebabnya untuk menjadi sukses harus ada yang tidak sukses. Hidup ini persaingan. Itu sebabnya untuk menjadi sukses harus ada yang tidak sukses. Kita takut berbagi kepada orang lain karena kita takut kalau orang lain nanti jauh lebih sukses daripada diri kita sendiri. Saya ingat peristiwa Bapak Ibu ketika anak saya masih sekolah di Indonesia.
Dan ini juga yang banyak dikeluhkan oleh jemaat. Ketika seorang anak tidak masuk sekolah, Bapak Ibu, ada kalanya mama-mama itu telepon, "Cik, tolong Cik, hari ini PR-nya apa ya? Ya, si Eden ini kok belum nyatet, ketinggalan ini, tolong Cik." Ya, Bapak Ibu, seringkali mama-mama itu Bapak Ibu tidak mudah untuk berbagi PR, gitu kan ya. Bahkan berbagi jawaban mungkin tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka berpikir jangan sampai anaknya dia jauh lebih baik daripada anak saya. Jangan sampai anaknya dia jauh lebih berhasil daripada anak saya. Jadi ketika ditanya, Bapak Ibu, seringkali mama-mama itu bilang, "Nggak tahu. Ya, besok ulangan apa Cik? Ben kok nggak tahu, tolong Cik, besok ulangan apa? Bahannya dari mana?" Tidak jarang mama-mama itu berkata, "Tidak tahu." Tapi betulkah sebenarnya dia tidak tahu? Belum tentu Bapak Ibu. Dia tahu. Tapi kenapa dia bilang tidak tahu? Karena dia takut kalau anak orang lain jauh lebih berhasil daripada anaknya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, murah hati bukan saja berarti tidak takut berbagi. Sekali lagi, murah hati bukan saja ya berbicara soal tidak takut berbagi, tetapi juga berbicara tidak takut melihat orang lain lebih sukses. Ya, orang yang murah hati tidak takut orang lain jauh lebih sukses daripada dirinya sendiri. Bahkan orang yang murah hati sungguh-sungguh, dia akan merasa senang tatkala orang lain bisa jauh lebih sukses. Wow, tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam salah satu tulisannya, Dallas Willard pernah berkata demikian Bapak Ibu. Ya, pernah berkata demikian. Jika Anda benar-benar ingin mengalami aliran kasih yang segar, lain kali ketika Anda tengah berkompetisi dalam pekerjaan atau hubungan, atau anak siapa yang mencapai prestasi tertinggi, atau kecantikan, atau apa saja, berdoalah agar orang-orang lain akan lebih hebat, lebih dipuji-puji, dan lebih dipakai Allah secara luar biasa daripada Anda. Dukunglah mereka dengan sungguh-sungguh dan bersukacitalah dalam kesuksesan mereka. Jika orang Kristen secara umum melakukan hal ini satu sama lain, dunia segera dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ya, berdoalah agar orang lain jauh lebih sukses, lebih berhasil daripada diri kita. Wow, gampang enggak Bapak Ibu? Enggak mudah. Inilah ketakutan-ketakutan yang perlu kita lawan. Ya, kita tidak perlu takut orang lain jauh lebih berhasil daripada diri kita. Dan ketika kita hendak bermurah hati, inilah ketakutan yang perlu kita lawan. Dan ketakutan yang berikutnya Bapak Ibu, yang seringkali Anda dan saya alami, adalah takut kurang. Ya, takut kurang Bapak Ibu. Dalam kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, ya, yang berat seperti ini, barangkali apa yang kita miliki itu tidak banyak. Ya, berbagi dalam situasi yang seperti sekarang ini Bapak Ibu tidak mudah. Kita banyak kebutuhan, kita banyak keperluan, tetapi kita ditantang untuk bermurah hati, untuk berbagi dengan orang lain. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita seringkali takut kurang, kalau apa yang ada di tangan saya ini kurang. Jadi kalau begitu betul enggak? Murah hati itu sama dengan kerugian. Ya, kita sudah melihat Bapak Ibu tantangan-tantangan untuk menjadi murah hati. Dan mari kita lihat betul enggak bahwa murah hati adalah sebuah kerugian. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, Bapak Ibu, di situ dituliskan bahwa ketika kita sedang bermurah hati Bapak Ibu, sebenarnya kita bukan sedang berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bermurah hati, kita bukan sedang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya, tetapi kita
sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Apa yang kita peroleh ketika kita bermurah hati, Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang kita peroleh yang pertama adalah kita beroleh sukacita. Ya, ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, kita punya sukacita. Ya, kita punya sukacita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, yang Alkitab katakan, bahwa ketika kita berbagi dengan orang lain, kita bukan hanya berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita berbuat baik kepada diri kita, karena kita akan beroleh sukacita. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu, bahwa kita bukan hanya sedang beroleh sukacita, tetapi kita beroleh kemurahan Tuhan. Ketika kita melakukan murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi rugi enggak kita bermurah hati? Enggak, Bapak Ibu. Allah berjanji bahwa kita akan beroleh kemurahan. Ingat Bapak Ibu peristiwa 5 roti 2 ikan? Apa jadinya kalau 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah dibagikan? Kira-kira apa jadinya? 5 roti itu akan tetap jadi 5 roti. Ya, 2 ikan itu akan tetap jadi 2 ikan. Kalau itu tidak pernah dibagikan. Tetapi ketika itu dibagikan oleh anak itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? 5 roti itu berubah menjadi 12 bakul. Ya, 12 bakul apa, Bapak Ibu? 12 bakul roti atau 12 bakul ikan? Ayo, ingat enggak peristiwa cerita sekolah minggu? 12 bakul apa? 12 bakul roti. Kenapa ikannya habis? Karena ikan jauh lebih enak daripada roti, Bapak Ibu, ya. Jadi yang sisa bukan ikannya, yang sisa adalah rotinya. Tapi kalau roti dan ikan itu tidak pernah dibagikan, 5 roti akan tetap jadi 5 roti, 2 ikan tetap jadi 2 ikan. Yesus berkata, kalau kamu murah hati, kamu akan beroleh kemurahan. Jadi betulkah murah hati itu rugi? Mari kita lihat bagian firman Tuhan lain, Bapak Ibu. Di dalam Amsal 11 ayat 24, di situ dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Bapak Ibu, ini janji firman Tuhan. Siapa yang memberi orang miskin tak akan kekurangan. Ya, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi belum tentu, Bapak Ibu, orang yang murah hati akan menderita kerugian. Di Amsal 19 ayat yang ke-17, 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi saya ulangi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, memiutangi Tuhan. Jadi waktu Anda menaruh kemurahan hati, bermurah hati kepada orang lain, Anda sedang memiutangi Tuhan. Ya, menghutangi Tuhan. Mungkin enggak Tuhan itu utang dan enggak bayar, Bapak Ibu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, Tuhan itu enggak mungkin gaduk uang kita. Yang gaduk uang itu Anda dan saya, ya. Tuhan enggak mungkin, Bapak Ibu. Apa yang Dia janjikan, Dia akan tepati. Ya, Dia memiutangi Tuhan. Bapak Ibu, keagungan hidup di mata Allah bukanlah mendapat, tetapi keagungan hidup di mata Allah adalah berbagi. Ketika kita membagikan apa yang kita miliki. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang kita dapat ketika kita bermurah hati? Bapak Ibu, yang kita dapat ketika kita bermurah hati adalah saudara-saudara baru di dalam Kristus. Sekali lagi, berbagi itu tidak rugi.
Karena kita akan beroleh saudara-saudara baru di dalam Kristus. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, Anda dan saya dan orang lain itu senang melihat orang yang murah hati. Betul? Ya. Tidak ada orang Bapak Ibu yang suka dengan orang pelit. Tidak ada orang Bapak Ibu yang suka berkawan dengan orang pelit. Tidak ada Bapak Ibu. Yang suka adalah Anda dan saya ya berkawan dengan orang yang murah hati, bukan orang yang pelit. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4 Bapak Ibu, apa yang membuat gereja Tuhan begitu bertumbuh luar biasa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Bapak Ibu, yang membuat gereja Tuhan bertumbuh luar biasa adalah yang pertama, mereka bertekun di ajaran para rasul. Ya, tiap-tiap hari mereka beribadah. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, yang kedua Bapak Ibu, yang membuat gereja Tuhan di abad pertama itu bertumbuh secara luar biasa adalah karena kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya di abad pertama itu begitu murah hati Bapak Ibu. Ya, begitu murah hati. Alkitab mengatakan ada selalu mereka yang menjual harta mereka dan membagi-bagikannya. Ya, jemaat mula-mula Bapak Ibu bukan jemaat yang pelit. Tetapi jemaat mula-mula Bapak Ibu itu jemaat yang murah hati. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Bapak Ibu, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Inilah Bapak Ibu dua pilar gereja yang tidak boleh dilupakan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini dua pilar gereja Bapak Ibu yang tidak boleh dilupakan. Anda dan saya harus mengasihi Allah, tetapi Anda dan saya juga harus mengasihi sesama. Anda perlu menjadi orang yang murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menunggu kaya baru murah hati. No, jangan. Ya, bisa jadi Anda tidak bermurah hati Bapak Ibu. Ya. Tetapi hari ini sesuai dengan kemampuan Anda dalam situasi yang berat seperti sekarang ini, belajarlah untuk tetap berbagi. Berbagi kepada sesamamu, berbagi kepada gereja, berbagi kepada hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan. Salah satu tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus, ingat, bukan bahasa roh, tetapi ada buah roh di dalam kehidupan Anda. Dan salah satu buah roh adalah murah hati. Mari kita terus berbagi, walaupun kondisi semakin berat dan sulit. Kiranya firman hari ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau mengajarkan kepada kami untuk bermurah hati, untuk mengasihi sesama kami. Karena itulah ya Tuhan yang sesungguhnya menjadi tanda bahwa kami mengasihi Tuhan, bahwa kami mencintai Tuhan. Yaitu ketika kami menaruh kemurahan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada sesama kami orang percaya, kepada hamba Tuhan, kepada gereja, kepada musuh-musuh kami. Tuhan, itulah panggilan kami, untuk kami perlu bermurah hati kepada mereka. Tuhan, Engkau tahu kondisi hari ini, pergumulan yang dialami jemaat-Mu, khususnya jemaat Jogja. Hari ini barangkali mereka sedang mengalami pergumulan yang berat dengan usaha, pekerjaan mereka. Tetapi hamba berdoa supaya Tuhan yang tetap memelihara, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap mencurahkan anugerah-Mu kepada mereka. Dan kami rindu Tuhan di dalam keadaan yang sulit ini, kiranya jemaat Jogja, Kalam Kudus Jogja, masih tetap mampu bermurah hati kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Edi Susanto pada malam hari ini.
kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Sebelum kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita kembali mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Berikut pengumuman untuk kita pada malam hari ini. Kebaktian Minggu 12 Juli 2020 akan dilayani oleh Bright Community Service atau BCS Center Park, Jakarta. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Alipin, Sekretaris Umum BPH Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan Yesus memberkati.